Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Angela Prihatin. Di sini aku mau tunjukin kalau aku tuh lagi suntik insulin. Jadi diabetes tipe 2 itu bisa pakai obat oral, yaitu obat yang diminum dan obat yang insulin, tergantung sama kita maunya gimana. Nah, sedangkan kalau kita terus-menerus mengonsumsi obat itu akan bahaya juga untuk ginjal dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau injeksi insulin itu lebih kayak apa ya, aman gitu, sebenarnya aman. Tapi kadang orang-orang itu taunya, orang-orang entah itu awam atau enggak, itu orang yang kalau sudah suntik insulin itu berarti dia udah kayak parah gitu. Padahal sebenarnya enggak, justru suntik insulin itu memperlambat, istilahnya kayak komplikasi gitu. Sedangkan kalau minum obat itu banyak banget efeknya. Nah, makanya ya kadang aku selingin dengan obat, tapi karena bahayanya itu jadi aku nggak suka. Sedangkan diabetes tipe 1 itu tidak bisa minum obat dan harus diinjeksi gitu. Injeksinya pun insulin pun juga banyak gitu. Ada yang digunakan kayak istilahnya jangka pendek, jangka cepat, jangka panjang gitu, terserah. Nah, sedangkan kalau jangka panjang itu kita suntiknya harus 1 kali sehari, dan tentukan jam penyuntikannya itu harus sama gitu. Sedangkan kalau yang kerja cepat itu kayak 15 menit, jadi kita 15 menit sebelum makan itu udah harus suntik insulin ya, emang kerja cepat. Kemudian ada juga yang 30 menit itu juga sebelum makan atau sudah makan tapi 30 menit, dan itu disuntikannya pas mau makan. Sedangkan yang kerja panjang itu 1 kali sehari gitu. Nah, bahan-bahannya anak kata masak, ini jarum, terserah kalian tuh mau pakai jarum yang mana. Terus alkohol swab, dan ini Sanulin Lokng. Ini tuh produk dari Indonesia, buatan Indonesia gitu. Banyak sekali insulin yang biasanya produksinya tuh di luar negeri, makanya itu rata-rata mahal. Nah, pertama-tama kita harus semprot hand sanitizer dulu, atau cuci tangan juga boleh. Kemudian ambil insulin pennya, terus ambil jarum, dibuka, masukin, putar ke arah jarum jam sampai kencang atau sampai bunyi. Kemudian gini, buka. Ini masih ada jarum lagi, kita buka. Dan jarumnya tuh sebenarnya kayak kecil gitu loh. Nih, pastikan jarumnya itu bekerja dengan baik, makanya kita harus putar ke 1 unit or 2 unit untuk memastikan jarumnya itu berfungsi dengan baik. Sudah 2 unit, kemudian kita tekan ini sampai mentok. Pastikan cairan tersebut itu keluar. Oke, udah keluar dan ini udah mentok.
barulah kita eksekusi. Untuk area penyuntikan itu bisa di lengan. Jadi ini tuh suntiknya harus di lapisan lemak, di lengan, terus di paha, kemudian di perut. Perut tuh sekitar pusar, tapi pastikan jauh dari pusar. Jadi kayak 4 jengkal atau 3 jengkal dari pusar. Itu bisa. Dan aku mau, inilah fungsi gendut. Oke. Alcohol swab. Oke. Yang mau diinjeksi, pastikan dari sini itu 4 jengkal, 4 jari. Oke. Dan ini sudah diemin dulu biar agak kering. Aku mau suntik 5. Dan pastikan itu 90 derajat ya. Oh shit. Oke, tunggu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baru cabut. Diemin, nggak usah dielap pakai alcohol swab. Kemudian tutup lagi. Oh shit. Itu dong. Jarumnya kenapa jadi bengkok? Oh Tuhan. Semoga gak apa-apa deh ya Tuhan. Aduh, itu dong, aduh. Kepas. Oke. Nggak berdarah sih, cuman kenapa jadi bengkok jarumnya? Oh no. Bengkok loh. Bengkok. Bisa bengkok. Wah. Oke, yaudah, ini berarti harus, dan jarumnya itu harus pastikan sekali buang ya, karena itu kan udah masuk, jadi harus sekali buang. Oke. Ini oke, udah, pastikan tutup lagi. Oh my god, nggak ada jarum yang ketinggalan kan? Oke. Rasanya tuh kayak digigit semut. Nah, pastikan kalau untuk jarum seperti ini, bukan lepasnya, cara membuangnya itu ditaruh di tempat khusus atau gimana, kumpulin. Setelah nanti itu udah selesai atau udah banyak, baru itu
dibuang ke medis, untuk khusus medis, bisa dibawa ke rumah sakit, dibuang di sana atau gimana. Rasanya emang kayak digigit semut, jadi pas jarumnya itu masuk itu ya gimana sih, kayak ada benda yang itu, dan kayak digigit semut, nggak sakit. Cuman herannya kenapa bengkong. Oke, gitu aja. Ini nanti aku jam berapa ya, kemungkinan jam ini berdarah woy. Ini bekas suntiknya tadi bukan ya, lupa gue tadi nyuntiknya di mana. Udah, harusnya sih enggak, tapi bukan sih. Oke lah, pokoknya setelah insulinnya masuk 5 unit nih seumpamanya atau berapa, itu pastikan setelah udah sampai pojok itu jangan langsung cabut, tapi nunggu 10 detik. Anda hitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 baru dicabut, dan pastikan itu 90 derajat, jadi lurus itu. Oke teman-teman, gitu aja. Ini jujur kemarin itu aku habis kontrol, dan ya itu tadi yang aku jelasin di awal, ternyata itu lebih bagus suntik insulin, makanya dokter nyaranin aku untuk suntik insulin aja. Dan ini baru pertama kali aku nyuntikinnya. Oh my god. Dan biasanya aku disuntik sama dokternya gitu, tapi karena ini aku akan selalu mandiri ya, otomatis ya sendiri. Dan rasanya itu tadi digigit semut sih. Heran aja jarumnya kenapa bisa bengkok. Ini aku simpen di sini, kumpulin sama jarum-jarum itu. Nah nanti malam aku akan cek glukosa, jadi insulinnya ini tuh beraksi apa enggak gitu. Kalau beraksi ya puji Tuhan. Dan suntik insulin itu istilahnya kita harus cek glukosa kita dulu. Kalau glukosa kita normal itu ya bisa suntik insulin, tapi kayak dosisnya tuh dikurangin. Sedangkan kalau pas naik ya itu bisa ditambah atau apa, tapi kalau udah normal cenderung rendah itu nggak boleh suntik insulin, atau rendah banget itu justru tidak boleh gitu, karena kalau disuntik pasti nanti akan tambah drop gitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian yang menonton itu sehat selalu dan bahagia. Oke.